Pemirsa yang dirahmati Allah, kita kembali lagi setelah tadi kita mendengarkan kumandang adzan dan langsung kita lakukan ibadah salat subuh berjamaah dan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kami ingatkan kembali bahwa acara Nikmatnya Sedekah ini disiarkan langsung dari Masjid An-Nida TPI, Jalan Taman Mini Pintu 2. Dan bagi pemirsa yang baru saja menyalakan layar televisi Anda dan bergabung dengan kami, bahwa judul kajian kita kali ini adalah naik gaji. Yang pastinya yang kalau ingin naik gaji, jangan kemana-mana. Nanti insya Allah Ustaz akan berikan kepada kita kisi-kisi bagaimana caranya naik gaji. Silahkan Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Saya di antara yang tema paling saya senengin di urusan sedekah itu jodoh, anak keturunan, utang di rumah, termasuk naik haji dan naik gaji. Hari ini kita lagi bicara naik gaji. Jadi dalam sedekah itu orang-orang yang punya modal, nggak punya modal itu beda. Saya bilang kepada jamaah semua yang hadir, baik di Masjid An-Nida TPI ini maupun di rumah, seberapapun Allah kasih gaji kita, asal ada judulnya gaji, ya, start from your salary, mulai dari gaji Anda itu. Saya memulai ibu bapak yang dirahmati Allah, wala riya wala sum'ah, ini nggak ada riya, nggak ada sum'ah. Insya Allah Allah yang maha tahu hati saya. Saya bahagia sekali ketika memulai perjalanan ibadah sebagai seorang guru di semua madrasah. Jadi guru di sebuah madrasah dengan gaji 45.000 di tahun 99. 1 bulan tuh. 1 bulan. Kenapa saya senang, saya demen? Karena saya punya modal jadinya buat sedekah. Di dalam bayangan saya, gaji saya itu minimal 5 juta. Gaji saya minimal 5 juta, padahal di atas kertas 45.000. Bagaimana caranya? Saya tahu, saya ngerti, saya paham, saya melakukan, dan saya yakin. Kalau sebelum tanggal gajian saya sedekain dari sekarang, minimal saya akan dapat 450.000. Minim. Paham tuh? Gaji saya tadi berapa? 45.000. Allah punya janji, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Mari sini kata Allah, duitmu yang aku berikan, aku akan kembalikan 10 kali lebih banyak. Lah duit belum di tangan saya nih. Tapi janji Allah udah ada kan? Udah kita tahu, udah kita pahamin, tinggal kita lakuin, tinggal kita yakinin. Bismillah. Kita salat hajat, kita sujud, kita bilang sama Allah, ya Allah, bukan kamu terima nih yang 45.000. Saya terima juga kemana-mana jauh. Gak bisa bayar motor, gak bisa buat modal nikah, gak bisa ngasih duit orang tua, apalagi buat bayar utang. Jauh ya Allah, saya nggak mau terima yang 45. Saya pulangin aja. Asal engkau kasih saya 45.000 dikali 10. 450.000. Orang lain mengatakan ini pamrih, orang lain mengatakan ini tidak ikhlas, orang lain mengatakan ini ada apanya gitu ya. Saya bilang, ya inilah iman. Saya yakin sekali Allah akan bayar. Dan inilah doa. Wahadat doa. Ini adalah doa, permintaan. Kalau sudah judulnya doa, sah-sah saja buat saya tidak bersedekah pun berdoa. Contoh, ya Allah makasih ya udah engkau memberikan saya 45.000. Tapi kurang ya Allah. Kasihlah saya 4,5. Boleh tuh? Boleh nggak? Boleh. Pakai sedekah nggak yang tadi? Nggak pakai. Ya Allah engkau kasih saya gaji 45.000 nih. Kurang nih. Tapi alhamdulillah. Coba deh engkau tambahin jadi 4,5. Boleh. Lah apalagi ngomongnya begini, Rob, saya sedekain lagi nih duit yang kau berikan kepada saya. Cuma belum waktunya nih, karena belum gajian. Rob, tiba saatnya gajian, mudah-mudahan kau berkenan membayar saya 450.000. Dan entah bagaimana saya meyakini, mentawajuhkan, memvisualkan bahwa Allah berkenan membayar bukan akhir bulan, tapi akhir minggu. Hitungan saya sampai 5 juta tuh begini. Kalaunya Allah bayar saya sebelum tanggalnya,
gue mau lewatin lagi nih. Kita mau sedekahin lagi. Bayangin, kalau saya gajian tanggal 28, katakanlah gitu, atau tanggal 30. Lalu Allah bayar saya di tanggal 15, 450.000 persis. Kemudian kita geser lagi, jadi berapa? Jadi 4,5 juta. Enggak salah saya ngomong. Nih hitungan main catur 2 langkah saja nih gaji saya 5 juta. Dan wallah bu, Pak, itu yang terjadi. Tapi kan orang sekarang nih ketakutan. Lah kemarin saya ngomong security, saya dorong supaya kasbon gaji dia. Ada ustadz yang ngomongin kita di khutbah Jumat. Di mana-mana dia ngomongin. Nggak baik tuh. Sedekah pakai cerita ngutang segala. Kalau dibayar sama Allah, kalau enggak, lah ustadz sih pakai cerita nggak percaya. Iya bener nih, kalau boleh saya ngomongin nama, ngomongin nama nih, tahuan. Tapi karena kita di TV, ya jangan begitu dong. Ajarkan dengan keyakinan. Ada orang bilang begini, Ustaz, antum jangan kelewatan ngajar keyakinan. Nanti kalau orang-orang tidak ketemu apa yang Allah janjikan, nanti dia putus asa. Saya bilang, saya emang nggak pernah mundur kalau bicara tentang janji Allah. Kenapa situ bisa ngomong kayak begitu? Barangkali situ belum merasakan keyakinan itu. Kalau saya mah beda banget. Udah ngerasain bener. Ibarat kita makan obat ya. Kalau kita udah makan cespleng nih obat, kita ngomong sama orang apa coba? Udah telan aja dah. Enggak kita pakai kasih tahu judulnya apa, mereknya apa, udah telan. Emang udah telan? Gitu. Enggak ini udah bandel ya, telan. Kenapa? Karena kita ngerasain betul. Ada tukang nasi goreng di pinggir jalan, enak bener. Jangan-jangan kita malah beliin tuh nasi goreng buat teman kita. Saking enak. Saya begitu. Dan Allah sih, Allah maka pernah bohong. Benar-benar sama. Kalau sudah sekali kita iman sama Allah, itu nggak pakai cerita jengkal mundur, jengkal maju. Kalau ada orang bilang begini mas saya, Ustaz bisa nggak saya naik gaji jadi 3 juta nih? Saya mau sedekah nih 1 juta dari gaji saya. Saya bilang terlalu kecil. Gitu ngomongnya. Terlalu kecil kalau cuma minta 3 juta mah cetek. Kita doain sebulan lagi situ naik gaji 3 juta, 2 bulan lagi ada di Mekah. Gitu, kalau saya doain orang begitu. Ada orang datang, cukup. Saat kalau benar hitungannya 10 kali lipat, berarti pergi umrah murah dong. Murah bagaimana? Cuma 1,5 pergi umrah. Iya benar. Cuma 1,5. Sebab begitu 1,5 kita bagi, kita akan dapat 15 juta. Malah kalau pergi umrohnya sama saya, kembali saya bilang. Kok kembali? Iya, pergi umroh sama saya mah cuma 13,5. Jadi kalau dibayar mau 15 juta, ada 1,5 buat jajan tuh. Saya bilang begitu. Orang itu kemudian sedekah nih. Jangan, sama saya ini kira-kira 2 tahun yang lalu lah. Sedekah. Apa dia bilang? Ustadz doakan saya supaya saya benar-benar bisa berangkat umroh. Saya bilang begini. Bini ente udah pergi umroh belum? Belum Ustadz. Oke, angkat tangan. Angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kalau engkau janjikan cuma 10 kali lipat, jatah nih orang 700. Kan jatah kita 700 kali lipat. Kalau kita timbang minta 10 kali lipat mah ya cetek kan. Maka saya bilang sama Allah, ya Rob, bayar orang ini 20 kali lipat. Sekalian berangkatin umroh bini-bininya. Bini-bininya banyak ya Ustaz. Wah. Bini-bininya. Ayo omelin ibu-ibu loh. Diomelin ibu-ibu Indonesia. Alhamdulillah ibu bapak rahmat Allah. 2 minggu kemudian si suami dapat duit buat pergi umroh. Daftar, berangkatnya baru bulan depan. Akhir bulannya dapat rezeki lagi. Daftar buat bininya. Subhanallah. Dahsyat. Itulah nikmatnya sedekah. Hidup kita jadi mudah. Silakan Ustaz. Baik pemirsa dan jamaah yang dimuliakan Allah, luar biasa sekali, subhanallah. Apa yang disampaikan Ustadz Yusuf Mansur belum apa-apanya, setelah jeda berikut ini nanti akan dilanjutkan kembali dan tetap dalam nikmatnya sedekah.